Selamat datang di Stock Room Brother. Hari ini kita kedatangan tamu dari Kawasaki Retro Riders Depok. Oke, hari ini kita bakalan nanya-nanya tentang anak motor dan semua di sini anak motor. Oke. Kawasaki Retro Riders Depok. Visinya kalau saya lihat dari Instagram lebih ke touring, family, sharing dan Join DM. join. Jangan lupa itu. Berarti kalau mau join harus DM dong. Iya. Walaupun Ada. tertera ya, walaupun Iya. tertera di situ ada nomor humasnya, tapi lebih banyak ke DM sih. Iya. Oh, ada nomornya juga ya? Ada. Jadi salah satu syaratnya untuk bergabung adalah Iya. foto diri dan foto motor. Foto KTP? Aduh. Enggak ya? Boleh kalau dia mau improve. Oke, di sini yang bertindak sebagai ketua siapa? Di sini ketuanya gue, Bogi. Ya, kita kenalan dulu deh berarti. Oke. Dari ketuanya Bu Bogi. Bogi. Iya. Bogi. Terus yang sebelah kanan? Nama gue Harry. Harry. Gue lebih ke humas. Oh, yang nerima DM dong. Iya betul. Yang Oh. megang IG juga gue. Berarti ntar gue DM dah. Oke. Ini Jangan yang lupa foto motor ya. Oke, siap. Tapi motor gua ini apa? Scoopy boleh. Boleh. Dia juga Scoopy, dia tadi pakai Scoopy. Oh iya dia. Ini yang paling apa? Yang paling manis di antara kita berlima. Hai semua, kenalin nama gue Natasha Previa, biasa dipanggil Caca. Oke, Caca berarti. Caca. Oke. Nah, yang satu lagi. Halo semuanya, gua Hamim berlaku sebagai wakil dari Om Bogi. Berarti di sini Bugi yang bertindak sebagai ketua. Iya. Humas. Humas. Ini humasnya dan ini wakilnya dan ini bendaharanya kan. Iya. Sekretaris. Sekretaris. Biasanya kalau tulisannya Oh, iya. cakep, sekretaris. Oh iya, tapi tulisannya cakep nggak? Enggak. Tapi ini sekretaris wakil ya. Lebih ke itu kayaknya. Sekretaris pribadi ya. Iya. Sekarang kita kenalan lebih jauh deh. Nah, ini apa KRC Kawasaki Retro apa tadi? Riders udah berapa lama nih dibentuk nih? Kalau Depok sendiri itu baru setahun berdiri. Baru Kalau setahun. Depok. Cuma kalau Indonesianya itu udah jalan 3 tahun. Oh, berarti ada yang nasionalnya juga? Ada yang nasionalnya. Dan itu motornya lebih kemana? Motornya itu lebih basicnya ke ini, ke Kawasaki W175. Oh, Kawasaki Iya. W75. Berarti syarat yang harus dipenuhi itu kalau mau gabung memang harus punya Kawasaki ya? Iya, betul. Dan sudah memiliki SIM Iya. dan sudah balik ya. Berakal. Kalau nggak berakal di jalanan. Ya. Ah, itu dia. Kan? Iya. Kalau belum balik repot. Iya. Jauh ini udah pernah touring kemana aja nih KRC Kawasaki Retro Riders ini? Kita udah touring ke Ciletuh, Ciletuh, yang deket-deketnya ya, Ciletuh, Menteng, dan kemarin terakhir ke Jogja. ke Jogja. Iya, terakhir kemarin. Oke. Dan itu sekali touring itu berapa orang biasanya? Relatif sih. Relatif. Iya. Jadi kalau kayak kemarin terakhir ke Jogja, karena yang bisa hanya 5 orang, jadi yang berangkat hanya 5 orang aja. Oh, tapi untuk anggota sendiri udah rame. Udah lumayan. Kalau saya lihat followernya ini udah 1000 lebih ya. Hah? Iya. 1000 kurang dikit sih. Iya, Iya. 1000 kurang dikit. Oh iya benar, 1000 kurang dikit. Oke. Nah, berarti yang pertama kali mencetuskan untuk dibentuk klub ini berarti lebih ke ketua dong.
lebih ya itu lebih ke pusatnya sih. Oh, pusat yang minta. Ini daerah Depok harus ada nih. Iya. Oh, Jadi awal dari KR ini sendiri sebenarnya di Jakarta. Jakarta. Waktu itu Jabodetabek semua ikut ke Jakarta. Oke. Cuman semakin banyaknya pengguna Depok, akhirnya dari Jakarta pada migrasi sendiri ke Depok dengan bikin kepengurusan sendiri dan akhirnya berkembang. Iya, dan Oke. Depok sendiri pun sudah berganti 2 kali kepemimpinan ya. Iya. Dan ini Bogi adalah Yang kedua. Dan yang pertamanya itu memang salah satu pendiri Depok juga ya. Oh, Jadi sekarang lagi vakum nih. Oh, lagi Karena vakum. lagi jauh di luar Jakarta atau iya lagi touring. Iya. Oke, ini ada juga nih Caca. Caca punya klub motor juga kan, Cak? Punya. Oke, namanya apa, Cak? Klub motor. Namanya Moto Ladies. Moto Ladies. Kalau disingkat ML. Gak boleh. Gak boleh. enggak, tapi kan singkatannya, cuma singkatannya. Tapi kan aslinya Motor Ladies. Moto Ladies. Oke, Motor Ladies sendiri. Moto Ladies. Mo- Nggak ada R. Iya, Moto Ladies. Oh, Moto Ladies. Ya. Moto Ladies sendiri udah berapa lama, Cak? Baru setahun. Bulan ini setahun. Oh, bulan ini setahun. Bulan Ulang ini tahun dong. Iya. Nanti minta traktirin kali ya pas ulang tahun. Boleh. Bisa tuh ya. Oke. Boleh. masuk sih. Pas. Oke. Caca sendiri udah pernah touring? Pernah. Iya. Kemana, Cak? Caca touring kemarin dari Jakarta ke Cirebon. Dari Cirebon ke Bandung, Jakarta lagi. Wah, gokil. Jauh banget. Berapa hari itu? 3. 3 hari. Oh, biasanya anak motor itu kalau lagi touring tidurnya di mana, Cak? Tidurnya kemarin Caca sih di hotel. Oh. Tapi kalau yang lain nggak tahu. Mungkin lebih space Beda. antara cewek apa cowok nih? Cewek apa Nah, cowok? itu dia tuh. Detailin lagi. Kalau KRC Depok sendiri, Kalau KRR ya biasanya namanya laki kan, ya tidur di mana aja. Kadang di pom, kadang ya di ruko-ruko mungkin ya. Oke. Cuma kadang ya itu kayak urgentnya aja sih. Urgentnya mungkin udah nggak kuat banget mata, jadi yaudah deh seketemunya. Itu yang penting kita udah bersih, oke. kita meremin mata. Yang penting kita bisa istirahat lah. Lebih di jalan sih sepertinya. Kayak kemarin pun di Jogja itu kita hanya tidur di pom bensin, itu hanya buat benar-benar istirahat resin badan kan. Tapi ketika di Jogja sih kita sewa penginapan tapi Iya. Oh, oke. Jadi kalau memang lagi di jalan belum sampai ke tujuan ya di mana aja lah, hajar aja gitu. Namanya juga touring. ya itu. Oke, sih. Nah, pernah nggak punya pengalaman yang nggak enak di jalan selama touring? Nggak enak di jalan. Apa ya? Selama ini sih belum yang terlalu gimana-gimana sih. Enggak. Belum yang terlalu ekstrim banget ya. Paling kayak kemarin ya trouble sedikit aja sih pas Iya. ke Jogja. Nggak pernah bannya copot gitu, nggak pernah? Oh belum. Oh, benar. Lampu doang, lampu dia. Jangan. Iya. Iya sih jangan. Bukan dulu. Jangan, agak serem juga kalau ban copot. Iya. Karena kita biasanya sebelum touring itu Iya. sudah menyiapkan apa Iya. namanya untuk kelayakan motor itu bagaimana bisa melaju gitu ya. Oke. Mulai dari cek mesin apa segala macam gitu. Iya. Prepare banget sih. Oh, berarti safety riding-nya itu memang Iya. udah dipikirkan sebelum berangkat ya? Iya. Dari ngecek rem, mesin, terus rantai segala macam itu udah dicek duluan sih. Jadi biarin meminimalisir ketika perjalanan tuh kalau bisa jangan sampai ada trouble lah. Oh. Sekali nggak ada mungkin ya kecil-kecil aja. Ya paling bensin habis. Iya. Pernah tuh bensin habis didorong sama teman? Belum Apa? sih, alhamdulillahnya belum. Oh, belum juga. belum Oh. belum ada kejadian. Oke. Iya, persiapan tadi ya, safety Iya. riding tadi. Nah, ngomongin safety riding nih. Kita mau nanya ke Caca nih masalah safety riding, Ca. Gitu. Itu sebelum berangkat kita mau touring nih, Ca. Kita harus ngapain aja, Ca? Sebelum berangkat touring, kita harus cek motor. Itu satu. Oke, cek motor, Dari semua rem, kopling, kopling, ban, ban. semuanya, mesin kalau bisa. Oke. Kalau habis selesai itu kita untuk badan kita sendiri. Jadi Oh. kalau misalkan kita touring itu kita punya jaket tersendiri ya. Iya. Itu jaket. Untuk di sini ada pelindungnya, belakang ada pelindungnya, dan itu semua juga nyampe belakang sih. Dan kalau celana itu juga harus pakai celana touring. Dan di situ ada pelindungnya juga. Oh, oke.
Kalau untuk sepatu sendiri ya? Sepatu Bebas. kalau mungkin bebas sih, tapi boots ya. Oh harus boots. Iya. Oh. Dan yang paling penting harus punya uang. Itu. Oh iya, itu safety riding yang paling utama ya. Iya. Kalau Iya, nggak itu. punya uang, otomatis bajunya kagak punya. Nah, itu Motornya juga kagak punya. gak ada modal. Oh iya, iya, iya. Nah, berarti yang mau touring mungkin tadi syaratnya kalau mau touring tadi Jaja udah ngomongin dari ujung kaki sampai ujung rambut harus dipikirin untuk pribadi, dan dari motor itu juga dari kondisi motor, mesin segala itu juga harus dicek dulu ya. sama surat-surat. Itu Nah. Oh juga. iya, Surat-surat. surat-surat juga harus dibawa. Bukan yang geng motor nggak usah bawa surat. Waduh. Kalau Surat itu yang apa? nggak tahu tuh geng motor yang seperti apa. Oke, Cuma oke. kalau kita surat-surat itu paling utama sih. SIM, STNK itu paling utama. Paling utama. PKB? Ya, Oh nggak PKB kan usah. Di rumah. jangan. PKB kan lagi Sekolah gimana nih? Ini mau touring apa mau jalan? Nah itu. Sambilan. Tapi kita maksudnya sekalian melurusin bahwasanya stigma bahwa geng motor atau komunitas motor itu yang Iya. tidak memenuhi tata cara berlalu lintas yang Baik. baik itu coba kita lawan gitu dengan cara Oke. kita harus menyortir anggota-anggota kita yang mana harus satu yang tadi dibilang untuk masuk tuh harus memenuhi syarat Oke. yang mana surat-suratnya harus lengkap, baik itu STNK, SIM atau bahkan apa sekarang surat rapid test atau Oh, iya. Bisa Emang jadi. touring lagi pandemi itu harus bawa rapid test nggak? Aku pakai rapid test. Oh pakai. Iya, pakai. Itu jangka waktunya seminggu. Ada dokter sendiri dipanggil, terus semua yang ikut touring itu harus rapid test. Oh iya, berarti yang touring di saat pandemi ini berarti juga harus mengikuti protokol kesehatan. Nggak boleh langsung. Wajib masker. Nah, masker, cuci tangan itu wajib banget tuh. Nah, benar-benar. Ini kita juga udah rapid test, makanya duduknya deket-deket. Yoi. Oke. Nah, ya kan. Nah, ngomongin masalah stigma geng motor ya kan. Nah, karena kita tahu itu geng. Ya. Kita nggak tahu anak motor. Maksudnya yang awam itu tahunya ya geng motor. Iya. Karena di jalan itu ya suka ugal-ugalan gitu. Mungkin kalau saya bilang kalau dulu ada hukum rimba, kalau di jalan mungkin ada hukum minggir nabrak. iya minggir tabrak. Iya kan? Bisa. Nah, gimana tuh cara menghilangkan stigma itu gitu? Karena kan kemarin juga kita tahu nih baru-baru ini istilahnya ada kejadian di mana itu dia. pengeroyokan anggota itu kan. Iya. Nah, di tinggi ya. Iya benar. Di Bukit Tinggi ada pengeroyokan anggota TNI sama geng motor. Iya. Itu disebutnya oknum kali ya. Oknum. Dan itu sangat menurut kami sebagai KRL MC Depok Iya. itu sangat mencederai nama komunitas motor gitu. Oke. Mereka yang notabene ibaratnya kalau bisa dibilang mungkin kalangan atas kan, karena lihat dari motornya aja. Mobil. Iya. Dari kalangan atas seharusnya mereka lebih mempunyai bukan mempunyai, lebih mengontrol emosi atau Iya. kondisi di jalan gitu seperti apa. Oke. Mungkin kita juga nggak tahu teknisnya mereka seperti apa juga. Tapi harusnya hal-hal begitu nggak terjadi lah. Nggak terjadi. Harusnya sih. Iya. Nah terus sekarang ngebangkit stigma itu biar nggak geng motor ini dipandang melulu dengan cara negatif itu gimana? Nah itu tuh ya sebenarnya lumayan agak susah gampang sih. Iya. Ya cuma kita mencoba untuk dari awal tuh kalau bisa nih kita mencoba untuk membuang stigma itu kepada masyarakat. Iya. Bahwasanya tuh anak motor nggak selalu berugalan, Iya. bukan geng motor yang brutal segala macam. Kita lebih kayak kita lebih aware sama masyarakat. Dan ketika kita touring kita lebih mempelajari budaya-budaya di sana segala macam. Iya. Gitu. Dan kalau KRL MC Depok sendiri upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melawan stigmatisasi hal tersebut adalah kami sudah hampir jalan 2 tahun sudah melakukan upaya-upaya yang namanya semacam pengumpulan donasi atau santunan kepada
yayasan yatim piatu atau jadi kita mencoba membuat bakti sosial. Iya. Seperti setidak-tidaknya di dalam anggota kita meminta menagih iuran gitu untuk kegiatan-kegiatan hal yang positif gitu. Ada semacam uang kas setiap Iya. Oh, ada juga. ada. Uang kas yang nantinya untuk diadakan bakti sosial. Oh, Entah oke. kita mengunjungi panti asuhan atau kita bakti sosial kita ke mana gitu. Iya. Bahkan yang belum lama ini kita juga telah berupaya membantu masyarakat untuk memiliki masker ya, melakukan pembagian masker. Oh, Ya. pembagian. Iya. Ya bisa atau bahkan ketika bulan puasa kita coba untuk bagian takjil atau gimana gitu. Ada juga itu. Ada. Oh. Agenda Rutin rutin. sih setiap Ramadan. Iya, karena tadi itu family tadi ya. Iya. Iya, benar. Nah, berarti tidak melulu anak motor ini dipandang dengan cara negatif, karena banyak juga teman-teman dari KRFC Depok ini yang melakukan istilahnya bakti sosial kepada masyarakat, kayak membagikan masker, terus saat bulan Ramadan mereka juga bagi-bagi takjil dan santunan juga ke anak-anak yatim gitu. Mungkin di jalan itu karena keadaan jalanan ya senggol-senggolan sekali wajar lah ya. Iya. Iya, cuman karena terkadang konvoy yang bikin masalah kadang. Jadi di mata masyarakat itu konvoy itu seolah-olah anak motor ini malah menguasai jalan. Iya. Gitu. Nah, Iya nggak sih? Kalau kalian konvoy gimana? memang kalau konvoy kita secara tidak langsung ramai kan ya. Oke. Cuma kita gimana caranya kita bikin barisan yang rapih. Jadi pengendara lain pun bisa lewat tuh dengan leluasa. Iya. Gitu. Oke, tidak mengganggu. Iya. Dan itu yang terjadi adalah seperti misalnya kita sudah ngalir aja gitu, sudah sama-sama tahu bahwasanya kalau kita lagi rame-rame Iya. satu jalur gitu. Tidak mengganggu pengendara yang lain. Jadi sudah. Oh, sebenarnya semuanya udah diatur ya. Iya. Gitu. Karena di saat touring itu juga ada kaptennya juga kan? Iya. Ada kaptennya, terus ada yang Sweepernya. sweeper juga, terus Ada yang di paling belakang tuh biasanya yang mengontrol sih. Mengontrol juga. oke. Cuma yang lebih pusat mengontrolnya memang si sweepernya. Oke. Berarti memang udah diatur jalannya itu harus tertib. Tapi yang namanya jalanan ya kadang pasti adalah kendala-kendala kerikil gitu ya. Iya. Tidak dipungkiri ya. Iya. Oke, Namanya di jalanan kan kalau nggak ditabrak ya nabrak. Benar, Itu juga kan. Minggir. Iya. Nah, Cuma nah. kita gimana caranya kita berhati-hati. Oke. Tapi so far so good sih. Iya. Nah, ini Caca, kalau moto ladies touring gimana, Cak? Itu yang touring cewek semua atau campur juga, Cak? Cewek semua. Cewek Kemarin cewek semua habis dari Dieng. Dieng. Wonosobo. Iya. Cewek semua. Iya, cewek semua. Cewek semua. Naik motor tuh. Iya motor. Kita kalau motor ladies tuh kita nggak yang mematokkan motor sih, kayak motor lu harus gede nih gini-gini, nggak kayak gitu. Oh. Karena kan kecepatan motor itu ya gak apa-apa untuk masuk komunitas. Oke. Cuma di Tergantung sini pada CC. ya nggak bergantung pada CC. Dan di sini kita tetap balik lagi aturan semua dari lalu lintas, cara berkendara yang baik dan benar. Iya, percuma CC lo gede, lo toh nggak bisa bawa kenceng juga. Nah, Oh, oke. Nah, kalau misalnya gua mau gabung ke Moto Ladies, boleh? nggak bisa. Ya kan namanya juga motor ladies. Kan ladies. Makanya gua nanya. Kali bisa ya. Kali bisa. Tapi usaha dong, kalau bisa tenang, kan? Usaha gitu. Tapi jadi takut. Enggak. Nah, udah berapa, maksudnya Moto Ladies ini udah berapa anggota? Sekarang ya Sekarang 50 lebih. 50 lebih? 50 lebih. Oke, Moto Ladies itu terbagi, maksudnya ada di beberapa daerah atau khusus di Depok aja? Enggak, kita Jakarta sih masuknya. Oh, Moto Ladies itu Jakarta. Jakarta. Semua Jakarta, Depok, oke. semua yang mau masuk Moto Ladies masuk. Dan base camp kita di Moto Village. Moto Village itu Kemang. Oh, di Kemang Village. Iya.
Di Kemang Oke, Village oke. ada Moto Village dan di situ ada cafe Papa Bro namanya. Di situ Oke. base camp kita. Lah salah kalian nongkrongnya. Masa Moto Ladies nongkrongnya di Papa Bro? Dia kan kafenya ada di situ karena Moto Village-nya itu cuma buat motor-motor Ducati yang gitu-gitu, aksesoris. Oh, oke. Berarti mama-mama ngumpulnya sama papa-papa. Iya. Ya, Pas lah ya. Iya. Bisa. Kalau nggak nyambung dong. Masa touring udah bareng cewek, masa ngumpulnya udah bareng cewek juga? Harus ada papa-papanya dong. Iya aja. Biasanya ngumpul kayak gitu sih. Kadang Iya. kan suka misalnya kita Moto Ladies kemana nih? Oke. Misalkan dari Harley juga bikin Oke. acara, kita datang dapat invitation, terus dari FOC semuanya Moto Ladies datang. Oke. Ya kita kan di situ nggak nongkrong cuma sama ibu-ibu, pasti di situ otomatis bapak-bapak dong, kayak iya. om-om lah ibaratnya gitu, om-om, opa-opa yang Iya, motor iya. gede-gede. Oke, Ya di oke. situ kita juga harus bisa beradaptasi dengan mereka, Berbaur ya? berbaur. Tuh. Oke. Namanya juga satu jiwa, anak motor. Mau itu ladies, mau itu papa-papa, mau itu om-om, Opa-opa ya. opa-opa, tetap namanya anak motor kan? Yap. Iya, bukan om motor, bukan Opang motor. iya kan? Nah oke. Terus gue pengen tahu aja stigma untuk motor ladies ini, karena kan anak motor itu sangar ya jatuhnya ya. Dan lu juga pastinya kalau lagi naik motor kelihatannya sangar meskipun cewek kan. Iya. Nah itu bagaimana pandangan orang-orang terhadap motor ladies ini? Dari guanya pribadi apa? Iya mungkin general mungkin General. boleh. Ah, Kalau terhadap Moto Ladies tergantung cara pandang mereka masing-masing sih, balik lagi. iya. Kalau menurut Caca, kalau misalkan emang dia berpikirannya kayak apaan sih nih cewek kok jadi kayak cowok ikutan motor apa gimana, kan pasti perpikiran kan beda-beda ya. Jadi Iya. kalau misalkan ya balik lagi pada pikiran itu, kalau Caca sendiri ya emang udah hobi dan nyamannya di sini, ya mau gimana juga terserah lu dah gitu. Oh, oke. Jadi lebih ke istilahnya motor ladies ini lebih ke istilahnya kalau kalian mau beranggapan negatif terserah Serah. kalian. Tapi yang mereka lakukan toh itu hanya menjalani hobi mereka gitu. Benar. Iya kan? Nah, dengan hobi itu ada ininya juga nggak, Cak? Maksudnya kayak yang tadi dari KRRC Depok tuh kayak misalnya santunan atau kalian apa gitu? Oh ada, kemarin habis dari Panti Asuhan juga bakti sosial. Terus Moto Ladies juga ikut kemarin apa sih yang longsor itu di situ Ciganjur ya, Ciganjur. Terus banjir di mana, Sukabumi ya? Banjir di situ juga kita ikut berpartisipasi. Oh. Dan kita selalu ada perwakilannya untuk datang ke sana untuk bakti sosialnya. untuk bakti sosialnya. Oke. Jadi kita nggak yang general cuma Moto Ladies kita mau bakti sosial, enggak. Kita Oke. general kalau misalkan ini dari Harley terus FOC apa gimana bikin bakti sosial, ayo kita datang, kita ikut. Oh, nah. Ikut nimbrung lah ibarat kata gitu. Iya benar, nah gitu. Jadi istilahnya stigma negatif itu dibantah oleh Caca dengan cara para motoladies ini beramal tadi Jaya, Iya. bakti sosial gitu. Jadi banyak bakti sosialnya kalau ada bencana gitu. Nah mereka jadi istilahnya langsung nyamperin bakti sosial gitu. Jadi istilahnya hal-hal negatif itu mungkin hanya sebatas pandangan orang-orang aja Cara Jaya. pandang orang. Sedangkan di komunitas sendiri banyak hal-hal positif yang mereka bangun gitu. Ya. Oke, salut lah buat Motoladies ya kan. Oke. Nah, terus buat KRRC Depok nih, dalam waktu dekat ini ada rencana touring lagi nggak? Baru tadi sih ya, baru tadi kita bahas untuk acara mungkin terdekatnya kita mau ada silaturahmi dan mutual family sih, lebih jatuh family gathering. Iya. Kita Popda. mau acara di villa tahun baruan. Tahun baruan. Oh, tahun baruan. Iya. Oh iya nih, bentar lagi tahun baruan. Di mana ntar acaranya? Masih dicari sih tempatnya. Oh, masih dicari. Iya. Masih dicari. Ntar diumumin ya, Iya. biar saya tahu. boleh. Mungkin nanti sih di Sukabumi ya. Di Sukabumi. Iya, antara situlah Sukabumi. Dari Bogor, kita sih atau pengennya ke Puncak. sana sih, karena puncak kan terlalu padat kan. Oke. Pengennya ke arah Sukabumi. Oh, dan itu nanti yang ngumpul dari KRRC Depok aja apa banyak teman-teman motor lain juga yang ngumpul? Sejauh ini sih masih Depok aja. Oh, masih Depok Cuma aja. mungkin kalau yang lain, chapter lain mau ikut, ya monggo. Oh, oke. Nggak dibatasin. Jadi kalau misalnya ada chapter-chapter atau teman-teman dari kelompok atau apa? Grup? Komunitas lain, Oh, chapter. komunitas. Iya.
Kalau ada teman-teman dari komunitas lain mau gabung boleh. Iya. Oke. Nah kemarin pas di Jogja itu kemana touringnya? Yang di Jogja? Pas ke Jogja sih, pas nyampe paling kita muter-muter area Jogja aja sih, daerah mana kemarin? Sarkem? Enggak. 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 Bantul, Oke. Bantul, Sleman, Iya. sama itu doang Bantul, Sleman. Ke pantai. Ke pantai ya. Sama Prambanan enggak? salah satu positifnya kita bergabung di komunitas gitu ya. Oke. Ya, kemarin tuh kita bersilaturahmi dengan komunitas yang sama, motor yang sama, cuman Iya. beda dengan kita, beda Iya. bendera dengan kita. Regional Oh, Jogja. Tapi dia Jogja. Kira-kira kita disambut silaturahmi ke sana. Oh, solidaritasnya itu tinggi Iya. ya. Kita Oke. sampai disambut, dijamu, bahkan diajak keliling Jogja. Mereka yang nganterkan. Iya, itu dia. Asiknya begitu ya? Iya. Kalau kita punya komunitas gitu ya. Bahkan kita juga tukeran merchandise ya. Antara Oke. apa dari Depok sama dari Jogja kita tukeran merchandise. Oh, memang disiapin juga merchandise Iya. buat mereka. Iya, Siap. jadi Kita bawa sebelumnya memang udah kabar-kabaran kitanya. Oh, oke. Ini gue mau touring ke sana. Iya. Gitu. Oke. Udah gue tungguin gitu ya. Iya. Nah, jadi hal positifnya gitu guys. Padahal kita nggak punya saudara ya. Betul. Kita nggak punya saudara di Jogja. Nggak kenal sama sekali. Iya. Ya. Cuman hanya istilahnya silaturahmi antar komunitas. Iya. Dan itu melebihi daripada saudara. Ya nggak sih? Tepat. Itu dia. Gitu guys. Jadi itu kadang pentingnya kita ikut komunitas itu guys. Jadi kita nggak dikenal di sini, tapi pas kita nyampe ke sana, di sana ada komunitas yang sama, kita bakalan disambut kayak saudara mereka sendiri. Yap. Ya. Ya lebih memperbanyak teman aja sih. Iya. Oke. Itu dia. Terus slogan, gue pengen tahu slogan anak motor itu apa sih? Mungkin dari lo dulu deh. Ntar gue tanya satu-satu. Harus beda lo. Beda. Waduh. Waduh. Belum kepikiran lagi. Iya. Kan kalau Vespa satu Vespa sejuta saudara. Oke. Nah kalau KRRC, Kalau KRL sendiri ada kayak tagline semacam tagline gitu ya. Iya. Karena motor kita berbau retro. Oke. Motor klasik segala macam, kita sih biasanya ada salto sih. Panjangannya salam retro. Iya. Oh, salto. Salam retro. Ya. Oke. Menjeldak dong itu. Salto guys, salto, salam Retro. Salam retro. Oh, salam retro. Nah, itu dia yang punya KRFC kan, Betul. slogan Iya, KRFC kan. Nah, kalau slogan lu pribadi, lu naik motor itu gara-gara apa? Slogan pribadi. Atau istilahnya nggak pribadi banget juga nggak apa-apa. Belum kepikiran ya. Belum kepikiran. Karena emang mungkin gini, misi gue ibaratnya punya motor ini aja, Oke. gue pengen mengenal Indonesia aja dulu lebih jauh sih sebenarnya. Itu. Oh, oke. Gua bisa simpulin. Itu. Jadi awalnya Hmm. tuh gue belum kepikiran untuk masuk komunitas pertama punya motor ini ya. Oke. Belum kepikiran, terus lama-lama kayaknya gue butuh temen touring nih. Gitu. Oh, iya. Gitu. Selain apa ya? Ibaratnya gue punya temen touring, jadi nggak sendiri-sendiri banget gitu. Oke. Gue punya komunitas, gue Iya. bisa bareng-bareng, Nambah suka duka. teman. Oke. Gitu. Gue bisa simpulin lebih ke setiap Berkelana. kilometer gue punya cerita. Yoi, setuju. Ya nggak? Setuju. Iya, Asik. benar. Jadi dia istilahnya awalnya memang pengen punya motor, setelah lu punya motor, Nah, lu malah pengen punya komunitas. Iya, pengen nambah temen, terus mempelajari budaya-budaya setiap yang tempat gue singgahi gitu. Oke. Iya. Kalau Caca sendiri apa, Caca? Kalau Caca karena sendiri slogan dari Moto Ladies sama slogan lu dah gitu. Moto ladies ya. Iya, Moto Ladies gitu. Slogan tuh apa sih? Yel ya? Iya, jadi Kalau istilahnya moto ladies kalau kadang ya something. kalau moto ladies tuh kadang kalau lagi ngumpul ya, terus Oke. kayak kita yel dulu gitu. Oke. Ke yel kayak satu orang ada yang ngomong komandoin kayak Oke. moto ladies gas terus gitu. Oke, coba gua komandoin ya, bareng-bareng ya. Oke, boleh. Kita bukan Moto Ladies. Iya, masalahnya gimana? Iya. Oke. Nggak apa-apa, Caca. Hmm. Jadi di Moto Ladies punya slogan
Moto Ladies Gas! terus gitu, mewakili Cakep. karena ada sendiri gitu. Nah, kalau slogan lu sendiri apa, Cak? Slogan. Soalnya yang bikin motivasi lu pengen masuk geng motor, bukan geng, maksudnya yang pengen Komunitas motor. komunitas gitu. Tujuan ya? Tujuan lu gitu. Tujuan pertama itu biar kenal orang-orang banyak sih. Oke. Satu, pengalaman juga. Oke. Dan di sini gue motoran itu pasti nyari relasi. Iya, benar. Relasi. Karena relasi dari motoran itu emang banyak banget. Bener-bener banyak banget. Iya. Dan ya udah. Kayak gitu aja. Iya udah relasi. Singkat, padat, jelas. Setuju. Iya, jadi Caca lebih ke relasi. Relasi. Karena istilahnya kayak kita gini, istilahnya nggak asik dong sendiri. Kalau bareng-bareng pasti seru gitu kan. Iya, Jaya. Nah gitu. Berarti komunitas itu memang bikin banyak hal dan hal-hal yang tak diduga ya. Iya, Iya. positif. Iya. Kayak dari kemarin touring motoran dan yang start gue itu ketua MPR. UMR. Ketua MPR Bambang Susatyo. Tahu gue yang bawa pistol ke. Iya, yang banyak pistol, iya Oke, benar. oke. Iya. Iya. Kan kita touring di yang start, akhirnya selesai touring semua. Kalau dari kemarin touring di Cirebon kan cewek cuma 3. Caca, Tante Caca sama temennya Tante. Oh, oke. Di sini ada 3 cewek dan selebihnya itu baru laki-laki. Oke. Nah, dari situ selesai kita standarisasi, bikin video segala macem. Seminggunya Bambang Susatyo itu beliau undang kita perempuan ladies biker semua Oke. untuk makan bersama sama dia. Gue lihat tuh yang lu foto bareng gitu ya. Iya, Sosok jaga jarak gitu. nggak jaga jarak. Nggak, Pak. Enggak. Gua lihat tuh fotonya, Cak. Iya, Ah. kan lagi corona. Iya. Social distancing itu penting. Kita boleh. Nah, yang menarik tadi lu bilang, Cak, tante lu, temen tante lu. Iya, Berarti lu turun ke motor gara-gara tante lu juga kali? benar. Oh. Dia udah motoran hampir 20 tahun. Bener-bener 20 tahun dari gue Udah kecil. ketahuan dong umurnya berapa. Iya. Iya. Oke. Berarti lu 20 tahun. termotivasi dari tante juga? Iya, awalnya emang gak suka kayak apaan sih motoran panas gak jelas gitu. Iya benar. Akhirnya kayak pas lagi nginep, terus udah yuk coba yuk daripada bete. Oh udah boleh deh. Nah di situ lagi event 69 female bakers itu semua perempuan juga. Oke. Hampir 1.000 apa 900 orang. Wow. Dan di situ baru dapet nih, oh vibe-nya kayak gini, emang seseru itu. Oke. Iya, dari situ lo jadi, wah, gua harus jadi bagian ini nih. Gitu. Enggak kayak, wah ini hobi gue baru. Oh ini hobi baru gue nih gitu. Oke. Udah datang makanan nih. Wah, iya nih. Yeay. Terkejut tiba-tiba. Iya kan? Karena kalau nggak ada cemilan, nggak bisa dijemili. Iya. Kalau ada 9 nggak ada 10. Iya. Iya. Masuk. Nah, sekarang kita tanya nih sama wakil ketua dari KRFC Depok ya kan. Apa istilahnya motivasinya masuk ke komunitas ini? Apa Iya. nih? Duh, gue siapin banget nih. Oke. Berhubung ditanya paling terakhir ya kan. Gue siapin. Jadi kalau mengingat apa sih tujuannya atau kontennya gitu. Tujuan awalnya gue bermotoran adalah pengen selain menghilangkan penat dari rutinitas kerja atau kuliah gitu, Oke. yang notabene Senin sampai Jumat gitu ya kan. Iya. Gue harus punya waktu nih buat Oke. buat mencernihkan pikiran time agar lah ya. agar tetap waras gitu ya kan. Refresh. Iya, refresh. Kayak gue sih kegiatan motor gitu. Oke. Kalau bicara slogan sendiri, gue jadi ingat satu tokoh politik. Oke. Wih, Wah, ngeri. Hidup. Keren banget. Tokoh politik. Oke. Jadi dia pernah berucap bahwasanya 1000 kawan lebih sedikit dibanding 1 kawan. Fahri Hamzah. Bukan. Oh, bukan. Oke. Siapa? Siapa itu? Kalau itu Prabowo Subianto. Dia Oh, bilang 1000 oke. kawan lebih sedikit, Oke. 1 kawan lebih banyak. Jadi gue mencoba untuk setiap gasan gue tuh anjir itu mencoba buat nyari teman. Oke. Gue bilang 1000 musuh terlalu sedikit
1000 kawan. 1000 kawan. 1000 kawan. 1000 kawan terlalu sedikit. Sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Betul. Betul. Iya nggak? Betul, Oke. betul. Oke, gue ingat juga tuh. Iya, berarti si Pak Wakil Ketua lebih ke istilahnya membangun solidaritas. Betul. Dimana kita berpijak, kita harus bisa membaur gitu. Bagaimana antara satu komunitas dengan komunitas, bagaimana sih kulturnya yang sudah bangun gitu. Kita mencoba buat masuk atau mencari tahu gitu. Oke. Oke, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Kurang lebih. Oke. Jadi berat nih omongan. Kan bapak ini memang Iya benar. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar buat asing-asingan, lebih membangun solidaritas juga, Iya, iya. gitu, silaturahmi juga. Karena dengan begitu kita di mana aja merasa kayak di rumah sendiri. Iya. Feels like home. Wih, Bahasa Inggris tuh. Artinya ajar ya. Nah, jadi untuk ke depan nih, harapannya bagi KRFC Depok sendiri apa nih? Oh, dari gue pribadi mungkin makin kompak sih, Makin solid ya? makin solid, solidaritas makin tinggi segala macam. Gue pribadi lebih mentingin apa sih, kualitas apa? Gue lebih pentingin kualitas sih sekarang daripada kuantitas. Oke. Seperti yang tadi, kembali ke peribahasanya Pak Amin. Oke. Bung Hamim. Bung Hamim. Nggak boleh gitu. Bung Hamim. Gue lebih pentingin kualitas daripada kuantitas ya. Buat apa banyak-banyak tapi kalau kita nggak solid juga. Iya benar. Solid. Istilahnya nggak terlalu banyak. Yang penting kita tetap bareng-bareng terus. Oke. Kalau dari Pak Ketua nih? kalau dari gue ya nggak beda jauh kayak dia, lebih solid, Oke. lebih apa ya? Bingung. Iya. Yang pasti lebih agenda bakal saya lebih dikencangin lagi, lebih banyak agenda lagi. Jadi kita Iya. lebih aktif, lebih mungkin nanti akan visit ke komunitas-komunitas lain. Oke. Kita lebih touring lebih jauh lagi. Oh. Itu sih. Oke. Silaturahminya ya. Iya, Silaturahmi, bakti sosialnya sama perluas cakrawala kita ya. Yap. Ingat, setiap 1 kilometer kita punya cerita. Yoi. Setuju. Mantap ya. Yoi. Oke, kita aminin harapan Pak Ketua. Kalau dari harapan Motoladies nih. Harapannya ke depannya Oke. lebih semangat, Oke, semangat terus. lebih kompak, Ya. lebih solid juga. Oke. Dan buat pesan gue ya, buat Oke. perempuan-perempuan di sana, jangan pernah ngerasa kalau ketika kita motoran itu kita selalu sendiri, apa karena perempuan insecure lah ya. Oke. Lebih insecure karena emang di sini semua kita silaturahmi, memperbanyak Iya. teman, pengalaman dan relasi masing-masing. Iya. Dan harapan gue untuk Motoladies tetap kayak gini, asik. Tetap gas terus. Tetap gas terus. Jangan kasih kendor. Buktikan perempuan tuh lebih bisa daripada laki-laki. Mantap, mantap. Gas terus. Gas terus. Gas terus. Berarti harapan dari Motoladies lebih ke misalnya jangan terlalu pandang wanita itu nggak bisa motoran. Gitu. Wanita bisa juga. Dan jangan pandang itu dari segi negatifnya aja. Lihatlah positifnya juga. Jangan pernah tutup mata sebelah, tapi buka keduanya. Betul. Oke. Kalau dari Pak Wakil, Terakhir lagi ya kan. Sedikit banyak. Siap. Pak Wakil lebih umum aja. Maksudnya jangan, kan tadi dari KRRC-nya sendiri udah. Nah sekarang kita umumnya aja, harapannya untuk seluruh anggota komunitas komunitas Motor. motor itu gimana gitu harapannya ke depan? Kalau gue akan bicara lebih luas, tapi gue dalam lingkup pribadi gue dulu. Oke. Gue sih berharap ya ke depan gue akan istilahnya mengaspal lebih jauh, Oke. karena dari situ lo bisa merasakan sendiri gitu bagaimana
perasaan yang lu bangun sedemikian rupa, lu bisa berkumpul dari satu titik ke titik lain untuk bertemu komunitas-komunitas lain gitu ya kan, kita bisa menjalin silaturahmi segala macam. Dan harapan gua yang secara garis besar adalah tetap jaga kondisi dalam bermotoran, siapapun itu. Kita harus tahu kapasitas kita, kapasitas diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau mengaspal seberapa jauh, kita harus pastikan kalau jiwa dan raga kita kuat. Nah, bagi istilahnya kalau dari harapan Bapak Ketua sendiri, kan Bapak Wakil Ketua lebih ke beliau ini pengen terus melangkah, mengaspal lebih jauh, dan istilahnya pastikan sebelum kalian melangkah lebih jauh, kondisi kalian itu fit. Ya. Betul. Dan istilahnya jangan sampai di pertengahan jalan ada kendala, baik dari segi backnya sendiri atau dari segi diri kalian sendiri. Utamakan safety riding. Iya, setuju. Nah, jadi kalau dari gua terima kasih banyak nih buat KRRC Depok yang udah mau gabung ke tempatnya gua. Sama-sama brother. Dan kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya. Tapi sebenarnya brother juga gabung di komunitas. Gua pribadi belum. Cuman gua dari dulu itu memang kadang kalau pikiran lagi kurang ini, gua sukanya naik motor. Karena bagi gua di atas motor itu yang kayak tadi gua bilang, gua bisa ekspresiin apa aja. Dan gua nggak pernah malu di atas motor. Gua bisa teriak, gua bisa cerita apapun yang mau gua cerita, dan bisa gua nyanyiin apapun nyanyian itu. Gitu. Walaupun suaranya jelek. Iya. Bener Dan dong. tidak memakai headset. Iya. Itu. Iya. Dan kadang gue sering mencaci diri gue di atas motor. Karena nggak ada yang denger. Iya. Oh, berarti di sini gitu. pada ini misalkan motoran nih berarti sekalian mengintrospeksi diri. Iya. Oke. Tapi paling di lampu merah berhenti, biarin orang nggak denger. Gitu. Diam dulu tuh. Siap. Lampu merah. Lampu merah ya. Nah, makasih banyak juga buat Moto Ladies. Nanti kapan-kapan Moto Ladies undang nggak? Siap. Oke. Undang cewek-cewek semua. Iya. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol aja kayak gini. Oke? Siap. Kita pengen gali lebih jauh lagi. Kita bangkitkan lagi semangat-semangat anak-anak ladies yang mungkin mau gabung kali ya. Benar. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sama-sama. Ya. Dan satu hal, Apa tuh? jangan lupa follow atau untuk melihat kegiatan KRRMC Depok Iya. itu ada di Instagram Iya. KRRMC Depok. Iya. Oh, oke. Jangan lupa follow sosial medianya KRRC, adanya di biasa anak motor, jadi main motor. Nah, kalau misalnya mau kepoin atau pengen tahu lebih banyak tentang KRRC Depok, bisa langsung DM ke Instagramnya. Betul. Dan subscribe juga YouTube-nya. Gue juga lihat ada YouTube-nya kan? Cuman belum aktif. Iya. Ntar kalau udah ini diaktifin. Ya. Jangan lupa Moto Ladies. Iya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Moto Ladies. Moto Ladies. Iya. Moto Ladies ID. Moto Ladies ID. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam retro. Gas terus.